Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas izinnya lah sehingga kita semua dapat menghadiri acara pembukaan rapat anggota tahunan 9 tahun buku 2024 Koperasi Konsumen Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat, Rabu 5 Februari 2025, 6 Sya'ban 1446 Hijriah, dengan nikmat kesehatan yang masih diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah suri teladan kita dalam berakhlakul karimah. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita masuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Acara selanjutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudari Zaidatul Fitriana. Disilahkan. بعضهم على
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan acara berikutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Matlaul Anwar dan Mars Koperasi. Hadirin dimohon berdiri. Pancasila, berperang arena cakrawala ilahi.
acara selanjutnya sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Koperasi Konsumen Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat kepada Bapak Ahmadi Chandra SPDI. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Majelis Amanah Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Pengurus Wilayah Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat, alhamdulillah sudah bersama kita Bapak Dr. Insinyur Haji Usman Agani STMT IVM. Yang sama-sama pula kita hormati Ketua Perguruan Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Mumun Salmun MPD. Yang kami hormati pimpinan Muslimat Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat Bunda Nurbaiti SP, juga sebagai Bendahara Koperasi Konsumen Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat. Yang kami hormati, kami muliakan Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili. Kemudian yang kami hormati Dekopinwil wilayah Kalimantan Barat yang mewakili. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Matlaul Anwar Kota Pontianak, kemudian Kepala Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah dan TK Islam Matlaul Anwar Kota Pontianak, pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Konsumen Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat, kemudian Bapak Ibu anggota Koperasi Konsumen serta seluruh santri yang hadir, perwakilan yang mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kemuliaan fid dunya wal akhirah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir pada acara pembukaan rapat anggota tahunan atau RAT yang ke-9 tahun buku 2024 Koperasi Konsumen Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat. Tak lupa sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang setia, termasuk mudah-mudahan termasuk kita semua, amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini saya sebagai Ketua dan seluruh jajaran pengurus Koperasi Konsumen Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat mengucapkan pertama selamat datang kepada Bapak Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ayub Barombo MSI. Selamat datang Pak Ayub, mungkin insya Allah sudah kesekian kalinya, mudah-mudahan tidak pernah bosan untuk memberikan arahan dan pembinaan kepada kami. Kemudian yang kedua kami ucapkan juga selamat datang kepada Ketua Dekopin atau Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Dekopinwil Kalimantan Barat Bapak Dr. Haji Muhammad Tawil, namun beliau berhalangan dan diwakili oleh sahabat kita yakni Ibu Wiwi Anggreni SE. Alhamdulillah sudah bergabung juga bersama kita. Ini merupakan anggota kepengurusan yang baru. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan pencerahan tentang perkembangan koperasi atau masalah terkait dengan Dekopin yang ada di Kalimantan Barat ini. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, kembali kami sampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini tanggal 5 Februari 2005 kami dapat melaksanakan salah satu kewajiban sebagai pengurus Koperasi Konsumen Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat, yaitu rapat anggota tahunan atau RAT yang ke-9 tahun buku 2024. Untuk itu kembali kami sampaikan terima kasih kepada segenap pengurus dan anggota yang telah berperan aktif dalam kegiatan ekonomi pondok pesantren, yaitu melalui koperasi yang ada di lingkungan Matlaul Anwar Pontianak Kalimantan Barat ini. Oh ya, saya lupa kepada Mbak Novi yang senantiasa hadir, kadang berkunjung dan berkomunikasi mendampingi Pak Ayub. Ini luar biasa. Sekedar testimoni saja mungkin, mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Pelayanan untuk komunikasi di koperasi ini sangat luar biasa menurut saya, karena biasanya kebetulan saya diamanahkan untuk keliling beberapa dinas untuk mengkomunikasikan tugas, dan pelayanan di koperasi itu luar biasa menurut saya. Artinya tidak harus kita bertanya dulu, tapi sudah disuguhkan pertanyaan mau apa, untuk apa dan sebagainya. Kira-kira begitulah, alhamdulillah. Artinya luar biasa
kesiapan para pegawainya atau karyawannya yang ada di kantor dinas koperasi UMKM di Kalimantan Barat ini mudah-mudahan terus bisa memberikan pelayanan terbaik untuk umat. Bapak Ibu yang kami hormati, RAT yang ke-9 kali ini tentunya bukan hanya sekedar kewajiban rutin, ya, tetapi juga sebagai momentum evaluasi dan perencanaan untuk memastikan Koperasi Konsumen Mata Anwar Kalimantan Barat tetap berjalan pada jalur yang benar. Mari bersama-sama melihat kembali pencapaian kita, mengidentifikasi potensi perbaikan, serta mengevaluasi strategis yang telah diimplementasikan. Tahun buku 2024 membawa harapan baru dan peluang yang menantang. Saya yakin dengan semangat kebersamaan dan komitmen kita, Koperasi Konsumen Mata Anwar Kalimantan Barat akan semakin berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap anggota, lebih khususnya kepada Pondok Pesantren Mata Anwar Pontianak. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota yang telah memberikan dukungan penuh selama ini. Mari kita jalin kebersamaan atau kerjasama yang erat dalam proses pengambilan keputusan yang bijak dan transparan. Keterlibatan aktif dari setiap anggota sangat penting karena koperasi ini adalah milik kita bersama. Jadi bukan milik kami sebagai pengurus, dan pada akhirnya nanti kepengurusan ini juga akan beralih amanah ini kepada anggota ataupun warga Mata Anwar sendiri yang terlibat dalam kepengurusan koperasi ini. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, tanpa memperpanjang sambutan ini, saya ingin mengajak kepada semua anggota, mari dalam RAT ini kita berdiskusi, memberikan masukan, dan bersama-sama kita bawa Koperasi Konsumen Mata Anwar Provinsi Kalimantan Barat ini ke tingkat prestasi yang lebih baik. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sebagai pengurus menyadari bahwa Koperasi Konsumen Matla'ul Anwar Provinsi Kalimantan Barat masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan. Namun kami akan terus berupaya bagaimana koperasi ini benar-benar sesuai dengan harapan. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira demikian sambutan yang dapat kami sampaikan, dan selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Bapak Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat atau mewakili untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka secara resmi rapat anggota tahunan RAT yang ke-9 tahun buku 2024 Koperasi Konsumen Mata Anwar Provinsi Kalimantan Barat. Baik Bapak Ibu, sebelum kami tutup sambutan ini, kami atas nama Ketua dan seluruh pengurus menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh anggota yang telah ikut berpartisipasi aktif dalam mengembangkan ekonomi melalui koperasi, dan sekaligus permohonan maaf yang tak terhingga jika dalam kepengurusan ini terdapat banyak kesalahan, kekurangan, serta kealfaan. Sebagai akhir dari sambutan ini, saya ingin membacakan sebuah pantun. Kalau Anda ingin memetik bunga mawar, ya, pilihlah yang bagus, bukan sisa kumbang. Jagalah Koperasi Konsumen Matla'ul Anwar agar ke depan semakin maju dan berkembang. Ya, boleh tepuk tangan. Kasih durpes nanti Bunda. Kedua, jalan-jalan ke kota Mekah. Jangan lupa membeli minyak mawar. Kalau Anda ingin hidup makmur dan berkah, mari bergabung dengan Koperasi Matla'ul Anwar. Sebelum rapat ini kami sudah ada diskusi ringan atau rapat terbatas dengan unsur pimpinan, terkhusus dengan ketua perguruan. Berharap sangat mudah-mudahan di tahun berikutnya warga Mata Anwar atau stakeholder atau tenaga kependidikan yang berada di lingkungan perguruan Mata Anwar itu bisa semua ikut serta dalam keanggotaan koperasi ini, sehingga kita insya Allah sama-sama berjuang untuk mengembangkan perekonomian yang ada di pondok ini. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan kesuksesan serta keberkahan dalam setiap kegiatan yang akan kita lakukan ke depan. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambutan selanjutnya oleh Ketua Pengurus Wilayah Matla'ul Anwar Provinsi Kalimantan Barat kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Usman Agani, STMT IPM, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da.
Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji Ayub Barombo, Esos MSI. Selamat datang Bapak. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Dekopinwil Provinsi Kalimantan Barat, sahabat saya Bapak Hamzah Tawil, karena berhalangan diwakili oleh Ibu Wiwi Anggraini yang sebetulnya juga adalah keluarga besar Matlul Anwar Provinsi Kalimantan Barat. Selamat datang kembali ke rumah kita Bu Wiwi. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Perguruan Matlul Anwar Provinsi Kalimantan Barat, Ketua Muslimat yang alhamdulillah hadir, SOPO sebagai Kepala Sekolah Madrasah Aliyah, pimpinan Pondok Pesantren, Kepala Sekolah Sanawiyah yang sudah izin juga berhalangan hadir. Yang lebih khusus saya hormati adalah Ketua Koperasi Konsumen Matlul Anwar Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Haji Ahmadi, yang juga sebetulnya adalah menjadi Sekretaris PWMA Provinsi Kalimantan Barat. Yang saya hormati semuanya Bapak dan Ibu para hadirin sekalian, yang insya Allah semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, terutama nikmat sehat dan luangnya waktu, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahmi di aula Pondok Pesantren Matlul Anwar Kota Pontianak yang sama-sama kita banggakan dalam acara rapat anggota tahunan yang ke-9 Koperasi Konsumen Matlul Anwar Provinsi Kalimantan Barat. Teriring salam dan selawat, mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu para hadirin sekalian yang saya hormati, saya muliakan. Ketika kita menyimak apa yang disampaikan oleh Ketua Koperasi tadi, ini adalah rapat anggota tahunan yang ke-9. Itu artinya sudah 10 tahun berjalan koperasi ini berdiri di Pondok Pesantren Matlul Anwar Kota Pontianak. Koperasi ini berdiri setelah 20 tahun pondok pesantren, kemudian koperasi juga berjalan. Karena pondok kita sudah hampir milad yang ke-29 tahun. Bapak dan Ibu sekalian, dengan adanya koperasi ini merubah suatu peradaban ekonomi yang ada di lingkungan pondok. Koperasi ini tidak sekedar sebagai badan usaha, ini menurut persepsi saya. Tapi koperasi ini juga akan menjadi lab bagi santri-santri kita. Bagaimana memberikan contoh, memberikan keteladanan dalam membangun usaha. Karena saat ini memang adik-adik kita ini, para siswa dan mahasiswa sekarang memang didorong untuk berwirausaha. Bahkan di kampus-kampus Bapak dan Ibu sekalian ada kurikulum KWU, kewirausahaan. Itu sudah masuk. Kenapa? Karena setiap pelajar dan mahasiswa itu disiapkan tidak sekedar untuk mencari kerja, tapi selesai nanti akan bisa membangun usaha. Nah, koperasi ini adanya di pondok. Selain ini adalah badan usaha yang menjadi amanah dari anggota koperasi ini untuk mengembangkan usaha di koperasi, paling tidak ini juga akan menjadi lab bagi adik-adik santri. Melihat bagaimana cara sistem pengelolaan di suatu usaha. Dan ini penting, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa koperasi ini juga adalah dalam rangka mengembangkan amanah organisasi. Organisasi Matlul Anwar tentu orientasinya adalah bergerak di bidang dakwah, di bidang pendidikan, sosial, budaya, dan ekonomi. Jadi kita cuma mengembangkan dakwah, mengembangkan sistem pendidikan,
tanpa ditopang untuk pengembangan ekonomi nanti bisa timpang. Maka dari itu ini adalah dalam rangka melengkapi misi organisasi ini untuk memberikan kemaslahatan kepada umat. Badan ekonomi, kegiatan ekonomi ini juga penting. Sebagaimana kita mengembangkan usaha-usaha dakwah, usaha-usaha pendidikan yang sekira hari ini semakin berkembang di sistem pendidikan kita di pondok, di bawah perguruan, maka pengembangan ekonomi juga harus berjalan. Harus bersinergi, harus paralel. Maka dari itu, kami pengurus wilayah memberikan apresiasi dan memberikan support yang sebesar-besarnya. Bagaimana kita mengembangkan proses infrastruktur pendidikan dan layanan pendidikan kepada masyarakat, kepada anak-anak kita, tapi lembaga ekonominya juga untuk menopang itu juga harus berjalan. Tentu hal yang lebih penting adalah koperasi ini lebih mengedepankan kebersamaan dan kekeluargaan. Namanya juga koperasi. Koperasi itu kerjasama. Maka ini adalah suatu usaha bukan perorangan, tapi kerjasama mengedepankan kebersamaan, kekompakan, dan soliditas. Maka dari itu, mudah-mudahan koperasi ini akan semakin meningkat di 10 tahun yang pertama ini. Mudah-mudahan menjelang 10 tahun yang kedua, kita lebih dapat berinovasi untuk mengembangkan sayap-sayap usaha di bawah koperasi Matlul Anwar. Semakin berkembang lembaga pendidikan, juga koperasinya harus berkembang. Kemudian kita juga harus giat lagi untuk meningkatkan kualitas layanan. Mudah-mudahan kuantitas dan kualitas layanan koperasi semakin baik. Tentu Bapak dan Ibu bisa memberikan masukan dan penyampaian pada saat rapat anggota tahunan. Rapat ini adalah rapat kekuasaan daripada pemegang saham. Pemegang sahamnya adalah Bapak dan Ibu yang menjadi anggota koperasi. Silakan sampaikan. Ini adalah forumnya. Yang mana rapat ini dilaksanakan setiap tahun. Kita evaluasi yang di belakang, kemudian kita punya rencana ke depan untuk memperbaiki kinerja terkait sistem pengelolaan. Tentu bersinergi dengan sistem pengelolaan yang lain, pengelolaan ekonomi, koperasi, sistem pendidikan, ini adalah menjadi suatu pengelolaan yang komprehensif di bawah perguruan, bahkan di bawah pengurus wilayah Matlul Anwar Provinsi Kalimantan Barat. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan selamat melaksanakan rapat anggota tahunan. Semoga RAT yang ke-9 ini, dan saya mohon maaf Pak Ketua, saya ini RAT ke-9, rasanya saya baru ini yang saya hadir rasanya dari sekian banyak RAT ini. Hampir semua kegiatan pondok ini saya hadiri, tapi RAT ini itu adalah yang pertama, tapi bukan yang terakhir. Seolah nanti berikutnya saya akan membersamahi Bapak dan Ibu sekalian bersama-sama di rapat anggota tahunan ini. Ini RAT yang ke-9, sudah 10 tahun berjalan. Mudah-mudahan 10 tahun kita bisa introspeksi dan kita punya planning untuk memperbaiki dan menyempurnakan apa yang kurang di tahun-tahun yang telah berjalan. Saya kira terima kasih kepada Pak Kadis yang mewakili, Bu Wiwi, Bapak dan Ibu sekalian yang hari ini kita mewakafkan waktu kita untuk kemaslahatan umat. Mudah-mudahan ini akan menjadi amal ibadah dan amal jariah bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Hadanallah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya oleh Ketua Dekopinbili Provinsi Kalimantan Barat yang akan diwakili oleh Ibu Wiwi Anggraini SE. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf karena mewakili jadi harus membaca titipan dari Bapak Ketua. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Atas rahmat dan berkah darinya lah kita bisa berkumpul hari ini dalam acara pembukaan RAT Koperasi Konsumen Matlul Anwar Provinsi Kalimantan Barat tahun buku 2024. Kalau melihat dari sejarah, saya ingat Koperasi Matlul Anwar itu sudah terbentuk di tahun 2013 ya. Kita pernah membentuk itu di kantor Dekopinwil Provinsi Kalimantan Barat.
Beliau almarhum dulu masih ada Bapak Haji Awang Sopyan Rojali dan Bapak Haji Jamaluddin M. Tawil. Al-Fatihah untuk beliau, untuk almarhum. Bapak Ibu peserta RAT yang berbahagia, pertama saya sampaikan permohonan maaf dari Bapak Ketua Dekopinwil Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Haji Hamzah Tawil. Seyogyanya beliau hadir hari ini, tapi karena ada undangan mendadak dari Ketua Umum Dekopin, Bapak Nurdin Halid, tanggal 4 sampai tanggal 7 ada Rapimnas Dekopin. Jadi beliau meminta saya untuk mewakili acara hari ini. Yang kedua, kami sampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Koperasi Konsumen Matul Anwar Provinsi Kalimantan Barat atas undangan kepada Dekopin wilayah Provinsi Kalimantan Barat, yang karena memang secara legal tadi Ketua Koperasi meminta penjelasan kenapa ada Dekopin yang lain. Nah, kami secara legal itu masih sebagai pimpinan wilayah Dekopinwil Provinsi Kalimantan Barat. Nah, salah satu pengurus di sini ada Bapak Ahmadi. Beliau adalah Ketua Divisi Hubungan dan Antar Daerah ya, kalau tidak salah. Terus ada satu lagi Bapak Pajarudin. Beliau adalah PLT Ketua Dekopinda Kabupaten Mempawah. Nah, kemarin kita tanggal 28, 29 November kami melaksanakan musyawarah luar biasa untuk memilih kepemimpinan. Nah, dan alhamdulillah dihadiri juga Pak Ayub, dan hari ini masih ada saksi hidup. Saksi hidup bahwa benar ada Dekopinwil. Nah, Dekopinwil yang sebelah, mungkin perlu saya jelaskan sedikit, Dekopinwil sebelah itu terbentuk tahun 2020. Tahun 2020 kami juga mengadakan muswil di Mahkota Hotel tanggal 21 September. Mereka juga ternyata mengadakan muswil tanggal 17 September, sama-sama posisinya di Hotel Mahkota. Kenapa ada Dekopin sebelah? Nah, Dekopin sebelah itu terbentuk tahun 2019. Itu Munas di Makassar. Jadi Dekopin dengan kepemimpinan Pak NH Nurdin Halid itu di aula sebelahnya. Nah, ternyata di aula sebelah lagi di hotel yang sama ternyata diadakan Munas. Saya berharap semoga RAT Koperasi Konsumen Matul Anwar Provinsi Kalimantan Barat tahun 2004 bisa membahas gagasan yang terbaik dari tahun-tahun sebelumnya, dan saya harap Koperasi Matul Anwar tidak bergeser dari jati diri koperasi, karena sayang program Bapak Presiden kita itu lebih menitik beratkan kepada koperasi dan UKM. Jadi jangan sampai kita berubah haluan, kita menjadi sesuatu yang lain, kita merubah jati diri kita dari koperasi menjadi yang lain. Dan saya minta dan harapan besar saya mudah-mudahan semua warga Matul Anwar memang bisa menjadi anggota, karena siapa lagi yang membesarkan kita selain masyarakat di sini, selain warga Matul Anwar. Saya harap semuanya sudah terdaftar, jadi tidak ada alasan bahwa pengajar, guru, ustadz itu tidak menjadi anggota. Kapan lagi kita bisa membesarkan keluarga kita? Saya ingat dulu waktu saya pertama kali masuk ke pondok pesantren itu tahun 2011. Saya diajak oleh almarhum Bapak Haji Awang Sopyan Rojali, dan saya tidak tahu apa itu Matul Anwar. Sampai saya bilang dengan Pak Juni kita kayak mualaf masuk pondok pesantren. Iya, dan lingkungan Matul Anwar sangat luar biasa. Banyak bangun yang tidak sesuai dengan speknya. Dan alhamdulillah sekarang Matul Anwar sudah berdiri dan berjaya. Dan ternyata di seluruh Indonesia juga Matul Anwar, alhamdulillah namanya sangat-sangat luar biasa. Akhir kata, kami keluarga besar Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Kalimantan Barat berterima kasih pada hari ini sudah dapat memberikan kontribusi serta masukan yang bermanfaat bagi perkembangan Koperasi Konsumen Matul Anwar. Doa kami semoga Koperasi Konsumen Matul Anwar tambah maju dan anggota koperasi tambah sejahtera. Amin amin ya rabbal alamin. Hadalallahu wa iyyakum shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya oleh Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat dan membuka secara resmi RAT 9 tahun buku 2024
Koperasi Konsumen Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat diwakili oleh Bapak Haji Ayub Barombo Esos MSI. Disilahkan. Sebelum saya menyampaikan sambutan dari Bapak Kepala Dinas, saya akan menyampaikan salam hangat dan salam hormat dari beliau kepada seluruh yang hadir di sini. Pada saat ini beliau belum dapat bergabung bersama-sama kita karena beliau saat ini sedang melaksanakan tugas. Salah satunya tadi disinggung oleh Mbak Wiwi dari Dekopinwil terkait dengan MBG, makan bergizi gratis. Sekarang ini beliau lagi berkunjung ke Ciawi dalam rangka melihat kondisi dapur. Nah, kami di Dinas Koperasi, Pak, ditugaskan sebanyak 3 orang sekarang ini untuk melihat kondisi dapur di sana, dan dalam rangka juga nanti sekembalinya akan bergabung dengan tim yang ada di Pemprov untuk pelaksanaan MBG ini. Jadi sekali lagi saya menyampaikan salam dari beliau kepada semua yang hadir di sini. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, saya akan menyampaikan sambutan dari Bapak Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka pelaksanaan rapat anggota tahunan Koperasi Konsumen Matlaul Anwar yang tahun buku 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Dekopinwil Provinsi Kalimantan Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh jabatan apa sekarang, Mbak Wi? Pimpinan harian. Nah, pimpinan harian oleh Mbak Wiwi. Kemudian Ketua Pengurus Wilayah Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Haji Usman Gani. Ketua Perguruan Matlaul Anwar, Ketua Muslimat Matlaul Anwar, Ketua Pondok Pesantren Matlaul Anwar, Ketua beserta jajaran pengurus Koperasi Konsumen Matlaul Anwar, Ketua beserta anggota pengawas Koperasi Konsumen Matlaul Anwar, kemudian jajaran manajemen Koperasi Matlaul Anwar, para kiai, para sepuh, para ustazah, hadirin tamu undangan yang berbahagia, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu karena keterbatasan diri saya sendiri. Saya akan menyampaikan sebuah pantun, mohon dukungan suara Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi bukan saya nak jadi caleg ya ini minta suara, tapi ini minta suara dalam rangka membacakan pantun. Menimba air dalam perigi, perigi ada di dalam pagar. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga acara ini berjalan lancar. Mengawali sambutan ini, tiada henti-hentinya marilah senantiasa kita untuk senantiasa menyampaikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan nikmat, rahmat, karunia dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bersama-sama hadir memenuhi undangan daripada pengurus Koperasi Konsumen Matlaul Anwar dalam acara pelaksanaan rapat anggota tahunan koperasi yang ke-9 tahun buku 2024. Alhamdulillah dengan pelaksanaan rapat anggota tahunan ini, saya dapat berjumpa dengan Pak Dr. Haji Usman Gani. Saya sering dengar nama beliau karena pengurus masjid di tapi tak kenal, tak pernah berjumpa orangnya. Sini alhamdulillah berjumpalah sekarang. Alhamdulillah dijumpakan Allah. Ini semua karena Allah lah kita berjumpa di sini. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga kami menyampaikan
atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan apresiasi dan penghargaan yang tak terhingga kepada seluruh komponen jajaran Koperasi Konsumen Matlaul Anwar yang telah berhasil mengantarkan koperasi ini untuk menyelenggarakan kewajibannya, yaitu melaksanakan rapat anggota tahunan tahun buku 2024 secara tepat waktu. Kita beri aplaus dulu Bapak Ibu sekalian. Kenapa ini dikatakan tepat waktu? Karena masih banyak koperasi-koperasi di belakang sana, ada yang sampai bulan 12 baru melaksanakan RAT. Ada yang tak ada sama sekali, tapi koperasi ini alhamdulillah amanah dari Bapak Ibu para anggota koperasi dijalankan secara baik, dilaksanakan oleh para pengurus pengawas yang ada di Koperasi Konsumen Matlaul Anwar ini, sehingga dapatlah melaksanakan rapat anggota tahunan tepat waktu. Dikatakan tepat waktu karena pelaksanaan rapat anggota tahunan ini berdasarkan Undang-Undang 2592 tentang perkoperasian diberikan batas waktu pelaksanaannya selama 6 bulan sejak tutup buku, dari bulan Desember sampai dengan bulan Juni paling lama. Nah ini paling awal, ini kalau tidak salah yang baru yang kurang lebih 10 kalau tidak salah dalam catatan kami koperasi yang melaksanakan RAT. Kemudian di minggu-minggu depan ada beberapa 3 atau 4 lagi yang akan melaksanakan RAT. Nah ini alhamdulillah kami pun sangat berterima kasih kepada seluruh komponen yang ada di sini, baik pengurus wilayah, baik itu jajaran pengurus perguruannya, kemudian dari ponpesnya, kemudian dari pengurus koperasi, pengawas, anggota semuanya, kami sangat berterima kasih bahwa telah melaksanakan ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, rapat anggota tahunan ini sama-sama kita ketahui bahwa merupakan satu kewajiban sebagaimana amanat Undang-Undang nomor 2592 tentang perkoperasian, bahwa sebagai pencermin prinsip pengelolaan koperasi secara demokratis, transparan, dan akuntabel. Diatur dalam undang-undang, rapat anggota koperasi ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi UKM Republik Indonesia nomor 19 tahun 2015 tentang penyelenggaraan rapat anggota koperasi. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, yang sama-sama mengharapkan berkah Allah Subhanahu wa taala, Koperasi Konsumen Matlaul Anwar ini lahir dalam lingkungan pondok pesantren yang mana sangat kental dengan nilai-nilai Islami. Tentunya akan memberikan contoh terbaik dalam manajemen koperasi, karena saya yakin bahwa para pengurus, pengawas, dan anggotanya tentu akan memegang prinsip kehati-hatian dan sangat-sangat amanah dalam menjalankan pertumbuhan dan perkembangan koperasinya. Kami berharap dalam menjalankan amanah, setiap komponen yang ada di dalam struktur organisasi koperasi ini dapat menghindari 3 perkara. 1, jangan sampai salah niat dalam pengelolaan koperasi ini. Luruskan niat kita. Jadi anggota jangan cuma sekedar nak jadi anggota minjam duit lalu tak niat nak balikkannya. Kemudian jadi pengurus koperasi, jangan sampai ada terbesit di dalam hati kita niat untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan. Demikian juga pengawas koperasi. Jangan sampai pengawas nak ngintai-ngintai pengurus. Jadi berbalas dendam nanti pada akhirnya. Itu yang pertama. Luruskan dulu niat kita dalam rangka membangun koperasi ini untuk kebersamaan kita. Yang kedua, jangan sampai pengelolaan koperasi ini, pengelolaannya luruskan untuk bersama-sama kita dikelola secara baik dan benar, sesuai dengan standar-standar aturan-aturan yang telah ditetapkan. Bismillah kita melaksanakan pengelolaan koperasi ini
untuk dan dalam rangka kemajuan dan perkembangan koperasi sehingga dapat dirasakan oleh semua komponen yang ada di dalamnya. Dan bukan hanya koperasi ini diperuntukkan pada saat ini, tetapi berharap koperasi ini dapat berjalan terus, kita dapat mewariskannya kepada anak cucu kita nanti. Yang ketiga, pesan kami, jangan sampai ada salah paham di dalam pengelolaan koperasi. Tadi yang pertama salah niat, salah kelola, yang ketiga salah paham. Kalau dah salah paham 3 komponen yang ada di koperasi ini, khususnya ya, pengurus, pengawas, anggota koperasi, ini komponen-komponen dasar yang ada di koperasi. Kalau dah 3 komponen ini dah jalan masing-masing, ibaratkan kapal, tak tahu tak ada tujuannya. Bahkan bisa karam kapalnya. Karena masing-masing udah tidak peduli dengan tujuan awalnya. Pengurus koperasi nanti mengatakan ini harus berjalan sesuai dengan aturan yang sudah tetapkan kami bikin sendiri. Nanti yang ini mengkoreksi pengawas, ini tak sesuai dengan aturan yang ada. Nah, yang anggota bingung nak ke mana? Nak ngikut pengurus atau nak ngikut pengawas. Akhirnya berjalan sendiri. Dahlah kami mundur jalah. Kita jalan ngatur semua. Akhirnya hilang. Tinggal catatan yang ada nama koperasi. Tulisannya besar-besar. Koperasi Konsumen Matlaul Anwar. Nah, mudah-mudahan 3 hal ini tidak terjadi di dalam koperasi ini. Dan bahkan saya yakin, hakul yakin bahwa koperasi ini akan lebih maju dan berkembang lagi. Karena adanya di dalam pondok pesantren. Tadi di depan sudah saya kemukakan bahwa prinsip kehati-hatian pengurus pasti ada di dalam pengelolaan koperasi ini. Karena kita di dalam lingkungan pondok pesantren yang mana notabene-nya adalah berlandaskan keagamaan, khususnya Islam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, selanjutnya koperasi yang dikelola oleh pondok pesantren ini bukan tidak mustahil akan jadi mercusuar bagi ekonomi dan peradaban yang ada di masa yang akan datang. Khususnya untuk kalangan umat kita. Bapak Ibu, ini saya beri mungkin sekedar informasi di luar sana. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini pernah mendengar kata-kata CU. CU itu koperasi Bapak Ibu. Koperasi simpan pinjam. Identitasnya CU, Credit Union, karena memang di dalam lingkungan gereja mereka diwajibkan bagi jemaah-jemaah gereja itu untuk membentuk koperasi. Nah, sampai dengan saat ini ada 3 koperasi, 3 CU besar yang ada di Kalimantan Barat yang asetnya sudah mencapai 3 triliun, khusus Kalimantan Barat ya. Kalimantan Barat, khusus di Kalimantan Barat, sudah mencapai 3 triliun. Nah, ini sebagai contoh lah penyemangat, motivasi. Banyak koperasi-koperasi, saya juga pernah datang ke Sidogiri, Bapak Ibu. Pernah pelaksanaan RAT kami diundang, saya pernah ditugaskan ke sana. Saya lihat Sidogiri juga udah besar. Bahkan mungkin udah triliunan juga asetnya sekarang, karena usahanya banyak. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi contoh bagi Matlaul Anwar dalam melakukan tata kelola koperasi yang semata-mata bukan untuk pengurus dan bukan untuk pengurus, pengawas dan anggotanya, tapi untuk semua lingkungannya. Saya contohkan tadi itu di Pasuruan, di Koperasi Sidogiri, BMT Sidogiri. Itu bukan lagi anggota yang merasakan keberadaannya, tapi seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya sudah merasakan keberadaan koperasi itu. Memang benar-benar koperasi yang mampu membawa ekonomi umat ke arah yang kondisi yang islami. Mudah-mudahan kita bisa belajar ke sana, dan saya berharap mudah-mudahan ini bisa jadi bahan motivasi kita lah untuk dapat berkembang.
Memang sih Matlaul Anwar di Kalimantan Barat khususnya di Ponpes ini memang baru yang ke-9 melaksanakan RAT, artinya keberadaannya udah 10 tahun. Tadi sampaikan Pak Ketua Pimpinan Wilayah bahwa udah 10 tahun yang koperasinya di sini. Artinya kan karena dia melaksanakan RAT udah 9 kali. Mudah-mudahan ke depannya usaha-usaha yang dikembangkan akan lebih banyak lagi. Waktu itu pernah saya hadir di sini bersama-sama dengan Bapak almarhum Haji Muhyiddin untuk melakukan peresmian toko. Itu pertama kali kan, peresmian toko di bawah. Nah, ke depannya mungkin yang ke-10 tahun yang ke-10 nanti udah akan ada usaha lain lagi yang dikembangkan oleh Matlaul Anwar. Dan sekarang inilah momennya untuk melakukan pembahasan di dalam rapat anggota tahunan. Rapat anggota tahunan ini kan ada 3 komponen yang wajib untuk dia laksanakan. 1, pertanggungjawaban pengurus. 2, pertanggungjawaban pengawas. Yang ketiga, menyusun rencana kerja tahun yang akan datang. Nah, tahun berikutnya kita mau rancang apa kegiatannya? Bapak Ibu hadirin sekalian, anggota koperasi adalah merupakan pemilik sekaligus pengguna layanan koperasi. Bersuaralah, berilah masukan, berilah saran ataupun kritik ataupun apalah demi kemajuan koperasi konsumen Matlaul Anwar ini. Karena apa? Suara dan pemikiran Bapak Ibu semua sangat dibutuhkan dalam rangka perkembangan dan kemajuan koperasi ini. Kalau Bapak Ibu sendiri tidak memberikan saran, tapi nanti setelah rapat anggota baru ngomong di belakang, tak ada guna kita. Suara udah tak dipakai. Kalau selama pelaksanaan kegiatan rapat anggota, suara Bapak Ibu ini sangat didengar. Mau bilang apa? Kritik silakan. Kasih saran. Kritik Pak saya, tapi jangan mengkritik tak ada sarannya. Kritik itu diberikan dalam rangka perbaikan. Kasih solusi, kasih jalan keluar. Kalau cuman kritik tak ada saran, tak ada gak betul gitu Pak dalam satu rapat. Tapi kalau kita mengkritik tapi ada saran, ini yang sangat diharapkan. Supaya apa? Tujuan kita memberikan masukan untuk perkembangan di waktu yang akan datang. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Selanjutnya pada kesempatan ini kami sampaikan beberapa kiat agar koperasi yang dikelola dapat bertahan dan berkembang. Yang pertama, mengurus koperasi harus dijalankan secara jujur, transparan atau terbuka, dan yang tak kalah penting, pengurus harus banyak inovasinya, khususnya bidang usaha. Yang kedua, pegang teguh moto koperasi dari, oleh, dan untuk anggota. Jangan sampai salah nih koperasi ini. Koperasi dari, oleh, dan untuk anggota, bukan bentuk perusahaan. Kalau perusahaan satu orang yang megangnya pemegang saham. Selesai, dia yang menentukan semuanya. Tapi kalau koperasi dari, oleh, dan untuk anggota. Artinya semua itu harus dibicarakan secara bersama-sama melalui mekanisme rapat anggota. Kemudian yang ketiga, bagi pengurus pengawas, libatkan semua anggota koperasi dalam pengambilan keputusan. Jangan kita membuat keputusan sendiri-sendiri. Tapi libatkan semuanya sehingga pada akhirnya pelaksanaan kegiatan kita itu adalah merupakan keputusan yang telah kita rapatkan mufakat bersama-sama. Inilah keputusannya. Kalaupun masuk paret lah dia. Sama-sama. Tak ada yang disalahkan. Kalaupun betul, alhamdulillah benar ini semuanya karena kita semua. Saling bahu-membahu membangun bersama untuk kemajuan. Koperasi, hati-hati Bapak Ibu membaca koperasi. K-O-P-E-R. Koperasi R-A-S-I. Koperasi. Jangan O-nya diganti U. Paham tak?
O diganti U. Apa Bu? Kan? Jadi bahan sapi perahan pula koperasi artinya. Diperas. Hati-hati. Makanya koperasi tadi disampaikan Pak Ketua Pimpinan Wilayah, koperasi bekerja sama, bukan kuperasi, bukan untuk keperas. Macam nak cucian, diperas sampai kering. Nah, bukan, tapi koperasi. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, pahami secara jelas semua aturan perkoperasian, baik aturan-aturan pemerintah maupun aturan-aturan yang dibuat oleh koperasi sendiri. Koperasi telah membuat misalnya contoh anggaran dasar koperasi, anggaran rumah tangga. Kalau masih kurang lagi, koperasi bisa membuat aturan sendiri, namanya apa, Nop? Nama apa? Peraturan khusus. Langsung nyambung. Itu dia. Jadi 4 hal ini yang harus diperhatikan bagi koperasi agar koperasi ini bisa berkembang dan mudah-mudahan semakin maju. Kita berharap semua melalui kesempatan yang sangat penuh berkah kali ini, koperasi ini akan terus berkembang dan semakin maju kelak di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini dengan mengucapkan selamat melaksanakan rapat anggota tahunan. Semoga rapat anggota tahunan ini dapat terlaksana dengan lancar, tertib, dan akan menghasilkan keputusan yang sangat strategis bermanfaat untuk kemajuan koperasi konsumen Matlaul Anwar. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat anggota tahunan Koperasi Konsumen Matlaul Anwar tahun buku 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka. Jazakumullah khairan kasiran, wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.